Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain Manchester United melangkah ke babak kelima, menaklukkan Leicester 2-1 di pertandingan yang menurut gua bisa dibilang ketat karena golnya tipis dan Manchester United menciptakan gol kemenangan itu juga di periode akhir, detik-detik terakhir bahkan ya, dengan kontroversi apakah offside tidak offside gol dari Harry Maguire. Leicester sempat mengejutkan mencetak gol di 5 menit terakhir babak pertama. Manchester United secara keseluruhan menurut gue di babak kedua penampilannya lebih baik dibanding babak pertama, tapi tetap ada dinamika yang belum stabil di permainan skuad dari Ruben Amorim. Sebaliknya, Ruud van Nistelrooy dengan pengetahuan yang dia miliki terkait dengan Manchester United membawa situasi yang menyulitkan sebenarnya dari Leicester, yang diberikan oleh Leicester kepada Manchester United terutama di babak pertama. Tapi perbedaan kualitas, mungkin juga faktor tuan rumah ya, yang akhirnya memberikan situasi yang berbeda di atas lapangan. Pada akhirnya Manchester United mampu menaklukkan Leicester. Dan rating pemain, gue akan mulai dari Andre Onana yang ditampilkan. Ada 2 save yang dilakukan oleh Andre Onana, 74% passing akurasi, ada 7 long ball yang dilakukan, sekali yang berhasil. Ada 1 gol yang diciptakan oleh pemain Leicester, walaupun Andre Onana sempat melakukan save dari shooting Wilfried Ndidi menggunakan kaki, tapi tidak beruntung karena bolanya ternyata jatuh ke Bobby de Cordova Wright ya, dari pemain Leicester, dan ya dengan jarak yang cukup dekat, dan akhirnya Leicester bisa unggul duluan. Dan menurut gua proses gol pertama ada beberapa pemain ya yang terlibat di sana, bagaimana dimulai dari Ugarte yang kehilangan bola, lalu pemain Leicester menguasai bola tersebut, lalu diberikan situasi kepada Wilfried Ndidi yang bisa secara bebas di penghujung kotak penalti dari Manchester United melakukan shooting. Jadi ada juga peran dari koordinasi lini belakang Manchester United yang tidak bagus dalam gol pertama tersebut. Secara keseluruhan menurut gue Andre Onana tidak cukup banyak melakukan, ya bukan tidak cukup banyak, tapi ya secara keseluruhan memang tidak banyak melakukan save. Ada 1 yang menurut gue cukup krusial, ataupun 2 di babak pertama. Di babak kedua Manchester United sangat dominan di pertandingan tersebut, terutama lini belakang yang jauh lebih solid, sehingga Andre Onana dalam tanda kutip jauh lebih santai. Gue beri Andre Onana nilai 6 di pertandingan tadi. Leny Yoro tampil 90 menit, 1 clearance, 2 interception, 2 tackling. Ground duels 7 dilakukan, 3 dimenangkan. Aerial duels 6 dilakukan, 4 dimenangkan. Passing akurasi 91%. Long ball 4 yang dilakukan, 1 yang berhasil ya. Sempat dimainkan di center back sebelah kanan di babak pertama, lalu berubah center back sebelah kiri. Menurut gua tampil cukup bagus, walaupun kontribusi terutama di atribut-atribut bertahan ini masih bisa ditingkatkan. Gue beri dia nilai 7. Nocer Mazraoui tampil di center back sebelah kiri, lalu berubah di center back sebelah kanan. Cukup banyak ya atribut defensif yang dilakukan oleh Nocer Mazraoui. Ada 5 clearance, ada 3 interception, ada 4 tackling. Dia juga melakukan 7 kali duel, 5 berhasil dimenangkan. Ada aerial duels 5 kali yang dilakukan. Jadi sangat aktif sekali. Passing akurasi juga 88%. Bahkan dia juga beberapa kali melakukan inisiatif untuk meringsek masuk ke daerah pertahanan Leicester. Tampil bagus menurut gue beri dia nilai 8. Mungkin gue beri nilai 9 karena menjadi penentu kemenangan Manchester United Harry Maguire. Di lini belakang Manchester United ada 4 clearance yang dilakukan, 1 interception, 1 tackling. Aerial duels sangat banyak, 5 yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan. Ground duels 4 dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. Long ball cukup sering, bola-bola direct dilakukan Harry Maguire, terutama di babak kedua ya. Ada 9 yang dilakukan, 5 berhasil. Passing akurasi sendiri 85%. Tampil cukup kokoh menurut gue Harry Maguire di lini belakang Manchester United. Patrick Dorgu, pemain yang diberikan debut langsung oleh Ruben Amorim, tampil selama 45 menit. Ada 82% passing akurasi. Ada 1 crossing yang dilakukan tapi tidak berhasil. Ada 1 long ball yang dilakukan tapi tidak berhasil. Cukup banyak duels yang dilakukan, dan memang terlihat ada presence fisik yang cukup kokoh ya dari seorang Patrick Dorgu. 9 dilakukan ground duels, 4 berhasil dimenangkan. Aerial duels 100%.
Ada satu shooting yang off target. Secara keseluruhan menurut gue dia tampil bagus, tapi ada adaptasi yang tetap harus dilakukan, terutama tentang sistem, situasi, kerjasama, pengertian juga dengan pemain lain dan juga dengan sistem di atas lapangan. Gue beri dia nilai 7. Nilai 7 juga gue berikan untuk seorang Diogo Dalot. Ada 2 key passes yang dilakukan, 1 crossing, ada 3 long ball yang dilakukan, ground duels 3, aerial duels juga 3, masing-masing 1 yang dimenangkan. Ada 2 kali usaha dribbling, 1 berhasil. Passing akurasi 79%. Di babak kedua terutama Diogo Dalot sangat aktif untuk membantu serangan Manchester United, dan menurut gue dia juga memiliki kontribusi ya di ancaman-ancaman, terutama di sisi sebelah, dari sisi sebelah kiri Manchester United ada juga 1 big chance yang diciptakan oleh Diogo Dalot. Gue beri dia nilai 7. Bruno Fernandes 3 key passes, 14 kali lumpan panjang, yang ini yang paling banyak dari Manchester United yang dicoba oleh Bruno Fernandes di posisi gelandang tengah. 10 yang berhasil, ada 1 big chances created yang dilakukan oleh Bruno. Ground duel 100%, wow. Dribbling juga 100% dari Bruno Fernandes. Cukup sangat bagus bahkan ya penampilan dari Bruno Fernandes, dan dia juga memberikan assist di pertandingan tadi. Iya, ada 1, 2, 3 mungkin umpan yang tidak bagus dari Bruno Fernandes, tapi lebih banyak situasi yang dikreasi menurut gue oleh seorang Bruno Fernandes, terutama dari lini tengah ya. Dan seperti biasa, setelah ketika Bruno ditempatkan di lini tengah, maka lini depan ini biasanya ada kekurangan kreativitas dan juga solusi. Tapi Bruno tampil solid menurut gue di lini tengah Manchester United. Sebagai kapten juga menjadi inspirasi. Gue berikan dia nilai 8. Bruno Fernandes. Nilai untuk Manuel Ugarte, ada 2 key passes yang dilakukan, 83% passing akurasi, bekerja keras di sana, ada 1 kartu kuning. Ground duel 10 yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan, aerial duel 100%. Interception ada 4, total tackles ada 3, clearance ada 1. Gue beri dia nilai juga 8 ya, Manuel Ugarte di pertandingan tadi. Nilai 6 untuk Kobbie Mainoo, tampil selama 64 menit, passing akurasi 78%, ini tidak cukup bagus. Ada long ball 1 yang dilakukan, berhasil. Ground duels dari 5 yang dilakukan, hanya 2 yang berhasil, dan tidak cukup sering ini untuk pemain yang menghuni lini tengah menurut gue. Gue menilai bagaimana Kobbie Mainoo tampil tidak maksimal di posisi yang beberapa pertandingan sebelumnya dia bisa tampil bagus, tapi tidak di pertandingan tadi, terutama di babak pertama. Kontribusinya sangat minim, sentuhan pun juga demikian. Dan ini berakibat lini depan Manchester United kurang kreativitasnya. Ini memang harus ada hal yang ditingkatkan lagi, terutama stabilitas permainan dari seorang Kobbie Mainoo. Rasmus Højlund tampil 90 menit, gue beri dia nilai 7. 100% usaha dribbling yang dilakukan ya, 62% passing akurasi. Ada 1 shot yang terblok ya, dan akhirnya jatuh di kaki Joshua Zirkzee yang bisa memasukkan bola ke gawang dari Leicester. Ada ground duels yang dilakukan 4 kali, 2 berhasil dimenangkan. Kerja keras Rasmus Højlund untuk mencari posisi, membuka ruangan juga untuk pemain-pemain lain. Tapi sayang nih, gol belum berhasil diciptakan oleh striker muda dari Denmark ini. Amad Diallo 90 menit bermain, 8 usaha dribbling tapi hanya 3 yang berhasil dimenangkan. Ada 2 umpan kunci yang dilakukan oleh Amad Diallo, 90% umpan akurasinya. Ground duels 13 dilakukan, 8 berhasil dimenangkan ya. Gua menilai kualitas serangan dari Amad sebenarnya cukup mengancam, tapi kualitasnya terutama di sentuhan akhir nih, baik itu berupa umpan ataupun juga eksekusi bola secara langsung. Tidak seperti Amad yang sebelumnya yang bisa tampil lebih tajam dan juga lebih akurat, tapi dia juga memiliki ancaman ya. Cuman frekuensinya tidak sebanyak sisi sebelah kiri dari Manchester United, terutama di babak kedua. Gue beri dia nilai 7. Alejandro Garnacho tampil di babak kedua, menurut gue memberikan perbedaan situasi di atas lapangan. Ada tempo yang cepat, agresivitas juga lebih tinggi. Ada 2 shot on target yang dilakukan, 2 shot off target. Jadi memang ada variasi atribut serangan yang
lebih tinggi dari Manchester United, terutama dengan masuknya Alejandro Garnacho. Satu, terkena mistar gawang, ada dua big chance yang tidak bisa dimaksimalkan. Ada usaha dribbling 2 kali yang dilakukan, passing akurasi 80%, ada satu key passes yang dilakukan juga, ada 2 usaha crossing tapi tidak menemui sasaran. Ground duel cukup aktif nih, ada 4 yang dilakukan, 6 dilakukan, 4 berhasil dimenangkan. Cukup oke menurut gua kinerja dari Alejandro Garnacho yang masuk di babak kedua, dan ini memberikan perubahan dari gaya permainan Manchester United. Iya, masih ada kualitas yang harus diperbaiki dari pemain muda ini, tapi dia memberikan dengan masuknya Garnacho ya, memang perbedaan situasi terutama dari babak pertama ke babak kedua setelah Manchester United tertinggal. Gua beri dia nilai 7. Nilai 7 juga untuk Joshua Zirkzee, tampil selama 26 menit. Ada satu gol yang dilakukan ya, bola sempat menyentuh Rasmus Højlund, lalu terblok oleh pemain belakang Leicester dan jatuh di kaki Joshua Zirkzee. Fantastis gol ini karena beberapa pekan sebelumnya dia bahkan mendapatkan bu ya di Old Trafford, tapi mental yang cukup kuat dari seorang Joshua Zirkzee, beberapa periode setelahnya, beberapa pekan setelahnya dia justru mampu menciptakan gol yang juga sangat krusial di pertandingan tadi menghadapi Leicester. Ada 63% umpan akurasi, ada 8 ground duels yang dilakukan, hanya 6 berhasil dimenangkan ya, dan aerial duels 2 dilakukan, 1 berhasil dimenangkan. Gua menilai juga masuknya Joshua Zirkzee yang menggantikan Kobbie Mainoo ini membawa situasi yang berbeda di atas lapangan. Pemain Manchester United lebih sering menguasai bola, lebih sering juga melakukan kreasi di daerah pertahanan Leicester. Di sisi lain gue juga menilai dengan dinamika pertandingan yang berjalan ya, Leicester juga nampaknya semakin mendekati akhir ya, semakin banyaknya menit bermain ini juga dalam tanda kutip bensin mereka semakin lama semakin habis, dan ini bisa dimanfaatkan oleh pemain Manchester United. Secara keseluruhan, pemain yang menurut gue tampil kurang adalah Kobbie Mainoo. Pemain yang tampil bagus menurut gua Bruno Fernandes ya, Mazraoui, dan juga Harry Maguire. Tapi man of the match gua berikan kepada Harry Maguire, terutama dengan golnya di detik-detik ataupun juga di periode menit-menit akhir, katakanlah seperti itu ya, di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.